Halo para pemikir dan pencari pengetahuan, selamat datang kembali ya. Coba bayangkan sejenak, kita lagi ngumpul nih di ruang baca yang nyaman, mungkin agak klasik gitu ya, dengan aroma buku-buku lama yang khas. Nah, di depan kita ini ada satu karya teologi yang, wah, monumental banget. Siap kita kupas bareng-bareng, bukan cuma baca tapi benar-benar gali intisarinya. Undangan yang menarik sekali. Dan buku yang ini memang bukan bacaan enteng ya. Kita bakal nyelami pemikiran John Gill lewat karyanya A Body of Doctrinal Divinity. Ini tuh upaya dia untuk menyusun secara sistematis doktrin-doktrin Kristen dari kacamata Reform Baptis abad ke-18. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar beberapa gagasan kunci dari Gill. Ya nggak mungkin semua sih, tebel banget bukunya. Tapi kita fokus ke pilar-pilar pemikirannya. Gimana dia memahami Tuhan, kedaulatannya, terus peran sentral Kristus, dan gimana semua itu nyambung jadi satu sistem. Siap nih ikut diskusi mendalam ini? Yuk, kita mulai dari fondasi paling dasar. Gimana Gill bangun argumen soal keberadaan Tuhan? Oke, Gill itu mulainya dari argumen yang cukup universal sebenarnya. Dia lihat keyakinan akan adanya semacam kuasa ilahi itu ada di hampir semua bangsa, semua zaman. Yang menarik, dia awalnya nggak langsung kutip Alkitab, tapi malah nyebut pemikir non-Kristen kayak Cicero, Aristoteles, yang juga ngamatin fenomena ini. Buat dia, ini kayak bukti awal gitu, petunjuk bahwa ada semacam pengetahuan dasar soal Tuhan yang nempel di diri manusia. Oh, jadi semacam kesadaran bawaan gitu ya? Apa dia sambungkan itu ke ajaran Kristen tertentu? Iya, tentu saja. Dia kaitkan itu dengan konsep teologis bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, meskipun gambar itu udah rusak ya karena dosa, sisa-sisa pengetahuan tentang Sang Pencipta itu masih ada lah. Dia rujuk ayat kayak Roma 2 ayat 15 soal hukum Taurat yang tertulis di hati nurani, terus kisah para rasul 17 ayat 27, gimana Tuhan ngatur supaya manusia mencari dia. Jadi argumennya gerak dari observasi umum, terus ke penegasan teologis berdasarkan kitab suci. Oke, jadi Tuhan itu ada dan ada jejaknya dalam diri kita. Nah, setelah itu kan penting banget ya gimana kita bisa kenal Tuhan lebih jauh. Ini nyambung ke pandangan Gill soal kitab suci. Apa nih yang paling menonjol dari pandangannya tentang Alkitab? Ada dua hal utama sih, otoritas ilahi dan kesempurnaannya. Buat Gill, otoritas Alkitab itu datang langsung dari Tuhan sebagai pengarangnya. Jadi, ini bukan sekedar buku ajaran baik, tapi firman Tuhan yang punya kuasa. Buktinya apa? Ya dampaknya yang bisa mengubah hidup manusia. Pertobatan, pencerahan, pengudusan, iman, penghiburan. Dia kutip 1 Yohanes 5 juga, yang bilang kesaksian Allah itu lebih besar dari kesaksian manusia. Terus, soal kesempurnaan kitab suci. Kadang ini bisa salah diartiin, seolah Alkitab isinya semua hal gitu. Nah, Gill jelas banget soal ini. Kesempurnaan kitab suci, menurut dia, bukan berarti nyatet tiap detail omongan atau perbuatan Tuhan. Ya, gak mungkin lah. Kesempurnaan di sini artinya Alkitab itu berisi semua yang diperlukan untuk keselamatan dan jadi panduan iman serta praktek hidup yang final dan cukup. Gak perlu tambahan wahyu lain atau tradisi sebagai sumber otoritas yang setara. Kenapa? Ya karena pengarangnya, Tuhan, itu sempurna, maka karyanya untuk tujuan keselamatan itu ya pasti sempurna juga. Oke, jadi fondasinya, Tuhan yang dikenal lewat kitab suci yang berotoritas dan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, pemahaman Gill tentang Tuhan itu sendiri. Ini bagian yang sering kali rumit banget ya dalam teologi sistematis. Mungkin kita bisa fokus ke beberapa atribut kunci yang ngebentuk gambaran Gill tentang Tuhan. Misalnya konsep kesederhanaan ilahi atau simplicity, itu sering bikin bingung. Betul, kesederhanaan ilahi itu konsep kunci tapi sering disalahartikan. Ini bukan berarti Tuhan itu simple atau gampang dipahami, malah sebaliknya. Kesederhanaan itu artinya Tuhan nggak tersusun dari bagian-bagian. Esensinya itu utuh, nggak terbagi. Sifat-sifatnya kayak kasih, keadilan, hikmat, itu bukan komponen terpisah yang kalau digabung jadi Tuhan. Tapi itu ya natur ilahinya sendiri dilihat dari berbagai aspek. Ini penting nih buat ngerti gimana Tuhan bisa esa, tapi Tritunggal. Satu esensi ilahi yang dimiliki penuh oleh 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, tanpa dibagi-bagi. Wah, menarik. Jadi Tuhan itu utuh, nggak terdiri dari potongan-potongan. Nah, gimana nih
nyambungnya sama sifat lain kayak ketidakberubahan atau immutability. Kalau Tuhan itu sempurna dan utuh, apa berarti dia statis atau nggak bisa berubah sama sekali? Gill menekankan banget ketidakberubahan Tuhan, terutama soal natur dan rencananya. Karena Tuhan Maha Tahu, jadi nggak ada info baru yang bisa ubah pikirannya, Maha Kuasa, mampu laksanain rencananya, dan sempurna dalam dirinya, ya maka natur dan ketetapan kekalnya itu nggak mungkin berubah. Gill sering kutip ayat kayak Mazmur 33 ayat 11, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Ini bukan berarti Tuhan nggak bisa bertindak atau interaksi dalam sejarah ya, tapi esensi, karakter, dan tujuan akhirnya itu tetap konstan. Ini jadi dasar keyakinan kita akan kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya. Nah, ini nih kita masuk ke salah satu aspek yang paling menantang ya dalam pemikiran Gill dan teologi Reformed umumnya, kedaulatan dan kehendak Tuhan. Apalagi kalau dikaitkan sama adanya dosa dan penderitaan. Gimana Gill jelasin ini? Gimana Tuhan yang maha baik dan berdaulat mutlak bisa mengendaki atau setidaknya mengizinkan kejahatan? Ini memang titik perdebatan teologis yang dalam banget ya. Gill itu bikin pembedaan penting. Dia berpendapat Tuhan, sebagai sumber segala keberadaan dan kemampuan bertindak, dia kutip Kisah 17 ayat 28, itu menghendaki terjadinya suatu tindakan secara fisik atau natural. Tapi Tuhan tidak menghendaki atau menyebabkan aspek moral dari dosa atau kejahatan dalam tindakan itu. Kejahatannya itu datang dari kehendak makhluk ciptaan yang nyimpang. Gill pakai istilah mengizinkan, permission. Jadi Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan dosa terjadi demi tujuannya yang lebih tinggi dan untuk datangkan kebaikan yang lebih besar pada akhirnya. Bisa kasih contoh nggak gimana Gill mau lihat tujuan yang lebih tinggi ini? Contoh klasiknya ya kisah Yusuf sama saudara-saudaranya itu. Tindakan mereka jual Yusuf kan dosa tuh. Tapi Tuhan pakai itu untuk nyelamatin keluarga Yakub dan bangsa Mesir dari kelaparan. Terus contoh puncaknya, ya penyaliban Kristus. Itu kan tindakan dosa terbesar oleh manusia, tapi Tuhan izinkan itu terjadi sebagai bagian dari rencana kekalnya untuk nebus dosa umat manusia. Buat Gill, ini nunjukin hikmat dan kedaulatan Tuhan yang mampu pakai kejahatan untuk genapi rencana baiknya, tanpa bikin Tuhan jadi sumber atau pelaku dosa itu sendiri. Ini penjelasan yang sangat bernuansa ya, membedakan izin ilahi atas suatu peristiwa dengan persetujuan moral atas dosanya. Pemahaman tentang Tuhan yang berdaulat ini pasti ngaruh banget ke cara Gill lihat karya keselamatan, terutama peran Kristus. Yuk kita geser ke sana. Gimana Gill memahami pribadi Kristus? Buat Gill, keilahian Kristus itu absolut, sentral banget. Dia tegaskan kalau status Kristus sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang didapat karena inkarnasi atau kebangkitannya, tapi sesuatu yang kekal, didasarkan pada apa yang disebut generasi kekal eternal generation dari Bapa. Ini istilah teologi yang agak rumit sih, tapi intinya hubungan Bapa Anak dalam Tritunggal itu sifatnya kekal dan esensial, bukan cuma peran fungsional aja. Kristus itu gambar wujud Allah, kayak di Ibrani 1 ayat 3, setara sama Bapa dalam natur ilahinya. Kepenuhan kealahan itu berdiam dalam diri Kristus, Kolose 2 ayat 9 kan bilang gitu. Dan hubungan kekal antara Bapa dan Anak ini jadi dasar dari rencana keselamatan gitu. Nah, tepat sekali. Gill jelasin ini dalam kerangka perjanjian kasih karunia. Covenant of Grace. Ini bukan perjanjian antara Tuhan dan manusia, kayak perjanjian karya sama Adam, tapi perjanjian internal dalam Tritunggal, khususnya antara Bapa dan Putra, yang dibuat sebelum dunia ada, demi keselamatan umat pilihan. Dalam perjanjian kekal ini, Bapa menetapkan tugas buat Putra untuk jadi penebus, termasuk menderita dan mati. Putra setuju dan komitmen untuk laksanain tugas ini. Roh Kudus juga punya peran dalam memperlengkapi dan melaksanakan rencana ini. Jadi keselamatan kita akarnya itu ada di kesepakatan kekal di dalam diri Allah sendiri yang terus dilaksanain Kristus dalam sejarah. Wah, ini pemikiran yang menekankan banget inisiatif dan kedaulatan Allah ya dalam keselamatan. Gimana ini terwujud dalam karya penebusan Kristus? Ada satu aspek doktrin penebusan Gill yang sering dibahas nih, yaitu sifatnya yang partikular atau terbatas. Bisa dijelasin maksudnya apa? Dan perjanjian kasih karunia tadi, penebusan partikular, atau sering disebut juga tebusan terbatas, limited atonement, itu pandangan bahwa Kristus mati di kayu salib secara khusus dan efektif untuk menebus dosa-dosa kaum pilihannya saja. Jadi, ya untuk mereka yang udah Bapa berikan kepadanya dari kekekalan, harganya dibayar lunas untuk mereka secara spesifik.
Nah, ini sering jadi kontroversi kan? Bukannya ada ayat-ayat yang bilang Kristus mati untuk semua orang atau seluruh dunia. Gimana Gil menafsirkan ayat-ayat itu? Gil sadar kok ada ayat-ayat itu. Penafsirannya yang ya umum lah di kalangan teolog reform pada masanya. Itu bahwa kata-kata kayak semua atau dunia dalam konteks itu nggak selalu berarti setiap individu tanpa kecuali. Kadang itu maksudnya semua jenis orang. Yahudi dan non-Yahudi, kaya, miskin, dan lain-lain. Atau maksudnya jangkauan global Injil yang ngelampaui batas Israel aja, beda sama perjanjian lama. Argumen utamanya lebih ke teologis sih. Kalau Kristus benar-benar udah bayar lunas dosa setiap orang, ya secara keadilan harusnya setiap orang selamat dong. Kalau enggak, berarti karya Kristus nggak efektif atau keadilan Allah nggak terpenuhi. Buat Gil, penebusan Kristus itu pasti efektif mencapai tujuannya, yaitu nyelamatin mereka yang emang untuknya ia mati. Terlepas dari setuju apa enggak ya sama kesimpulannya, kita bisa lihat alur logika yang konsisten dari premisnya soal kedaulatan Allah dan sifat perjanjian kekal itu. Ini nunjukin betapa terstrukturnya ya sistem teologi yang dibangun Gil. Mungkin sebagai penutup diskusi kita nih, coba kita sentuh sedikit tentang gimana Allah yang berdaulat ini jalanin rencananya di dunia lewat apa yang disebut providensi. Gimana Gil pahamin itu? Terutama lagi-lagi kaitannya sama tindakan manusia, termasuk yang berdosa. Providensi buat Gil itu ya pelaksanaan kedaulatan Allah dalam sejarah. Ini nyakup 3 aspek utama. Pemeliharaan, preservation, Tuhan nopang keberadaan ciptaannya, pengaturan, government, Tuhan ngarahin segala sesuatu sesuai hukum dan rencananya, baik Allah maupun peristiwa, dan izin, permission, terhadap dosa seperti yang udah kita bahas tadi. Tuhan nggak menyebabin dosa, tapi dia ngatur itu dalam batas-batas tertentu dan ngarahinnya untuk capai tujuan akhirnya yang baik tanpa ngelanggar kehendak bebas atau tanggung jawab moral makhluk ciptaannya. Ya ini misteri ilahi sih, di mana kedaulatan mutlak Tuhan jalan bareng sama realitas pilihan dan tindakan manusia. Wah, sebuah perjalanan pemikiran yang padat banget ya dan mendalam. Kita baru nyentuh permukaannya aja, tapi udah kerasa banget betapa sistematis dan koherennya bangunan teologi John Gill ini. Mulai dari keyakinan dasar soal Tuhan, otoritas kitab suci, sifat-sifat Allah yang agung dan berdaulat, perjanjian kekal dalam Tritunggal, sampai karya penebusan Kristus yang spesifik dan providensi Allah yang ngatur segalanya. Memang, kekuatan utama Gill itu terletak di konsistensinya dalam menerapkan premis dasarnya, terutama kedaulatan mutlak Allah dan sentralitas kitab suci. Dia ngajiin gambaran Allah yang aktif, punya tujuan, dan megang kendali penuh atas sejarah dan keselamatan. Semuanya pusatnya ya di pribadi dan karya Kristus sebagai pemenuhan rencana kekal Allah. Entah kita setuju atau enggak sama tiap detail tafsirannya, kita harus akui kekuatan sistematis dan kedalaman pemikirannya. Terima kasih banyak ya udah memandu kita nyelami pemikiran Gill ini. Semoga diskusi kita ini ngasih Anda, para pendengar, wawasan baru atau paling nggak mancin rasa ingin tahu buat gali lebih dalam lagi. Sama-sama. Ya, berinteraksi sama pemikir kayak Gill ini selalu menantang, tapi juga memperkaya sih. Bahkan lewat peristiwa sulit dan dosa manusia untuk capai tujuan baiknya, gimana pemahaman kayak gini kalau Anda terima ya, bisa ngubah cara Anda mandang kesulitan, ketidakpastian, atau bahkan kejahatan yang Anda lihat atau alami di dunia sekarang. Apa dampaknya ke harapan dan cara Anda jalanin hidup? Sebuah pertanyaan yang layak direnungkan dalam-dalam itu. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan berikutnya ya. Tetaplah kritis, tetaplah ingin tahu.